Langit pagi di pesisir selatan Papua masih kelabu, tertutup kabut tipis yang turun, seperti rahasia. Angin membawa aroma laut dan bunyi jangkrik masih terdengar nyaring. Seolah belum tahu bahwa dunia sedang berubah. Dari balik semak-semak, Raffi memandang ke arah dermaga tua yang tak tercatat di peta resmi. Ia mengangkat kamera, menekan tombol rekam, dan membisikkan satu kalimat yang kelak akan mengubah hidupnya. Apa yang kulihat pagi ini tak pernah diajarkan di kampus. Ini bukan sekadar laporan. Ini mungkin permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, sebuah kapal kontainer asing tanpa bendera, tanpa nama berlabuh diam-diam. Dan itulah saat segalanya dimulai. Langit di atas Jayapura baru saja berubah jingga saat Raffi Wiratmaja turun dari pesawat kecil yang mengantarnya dari Makassar. Ia membawa tas ransel besar berisi perlengkapan jurnalistik, kamera, laptop, catatan lapangan, dan satu buku tua peninggalan ayahnya yang dulu adalah diplomat dan hilang secara misterius. Ini adalah kali pertama Raffi menginjakkan kaki di Papua. Tujuannya sederhana: meliput proyek konservasi hutan di kawasan Pegunungan Cyclops, sekaligus menulis laporan tentang kehidupan masyarakat adat di kawasan yang jarang tersorot media. Bagi Raffi, jurnalisme bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah panggilan jiwa. Di bandara kecil itu, ia disambut oleh PDT Yohana Rumbiak, seorang perempuan paruh-baya dengan sorot mata tajam dan senyum tenang. "Selamat datang di tanah kami, Raffi. Hati-hati, tanah ini indah tapi menyimpan banyak rahasia," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Raffi tersenyum, mengira ucapan itu hanyalah cara lokal menyambut orang baru. Mereka naik mobil tua menuju desa kecil di pinggiran Danau Sentani, tempat Raffi akan tinggal beberapa minggu ke depan. Di Pergelenin, PDT Yohana bercerita tentang kondisi masyarakat, tekanan terhadap lingkungan, dan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan pembangunan. Beberapa hal tidak bisa dilihat hanya dengan kamera atau tulisan, kata sang pendeta sambil melirik ke arah hutan lebat di kejauhan. Tapi kamu bisa merasakannya kalau cukup lama di sini. Sesampainya di desa, Raffi disambut hangat. Anak-anak bermain bola di lapangan kecil. Para ibu memasak di dapur terbuka. Dan suara Tifa terdengar dari kejauhan. Semua terasa damai. Raffi mulai merasa yakin bahwa ini hanyalah tugas jurnalistik biasa. Ia mencatat wawancara, memotret alam yang memukau, dan bahkan ikut berkebun bersama warga lokal. Namun, malam pertamanya di sana menyisakan sedikit kegelisahan. Dari rumah kayu tempat ia menginap, Raffi melihat cahaya lampu menyala di sebuah dermaga kecil di seberang danau. Padahal menurut warga, area itu biasanya gelap dan tak digunakan malam hari. Ia mengamati dengan teropong kecil yang di bawahnya ada kapal kecil bersandar, dan beberapa bayangan orang sedang memindahkan kotak besar ke dalam truk. Pengiriman logistik mungkin, pikirnya, tapi tetap saja ada sesuatu yang aneh. Semua dilakukan dalam diam dan gelap. Tak ada suara mesin besar, tak ada pencahayaan normal seperti pengiriman biasa. Keesokan harinya, saat sarapan, Raffi bertanya ringan pada salah satu warga, Pak Gerson, tentang dermaga itu. "Oh, dermaga tua itu sudah lama tak dipakai," jawabnya pelan. "Tapi kadang-kadang ada kapal mampir, kami tidak pernah tahu dari mana asalnya." Raffi mencatat semuanya. Meski belum ada yang mencurigakan secara jelas, insting jurnalistiknya mulai berbisik. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah penyelidikan sunyi yang akan mengubah hidupnya dan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. 2 hari berlalu sejak malam pertama Raffi melihat aktivitas aneh di dermaga tua. Ia masih menyimpan rasa ingin tahu, tapi memilih fokus pada tugas awalnya, meliput tentang konservasi hutan dan kehidupan masyarakat adat. Ia ikut mendaki bukit bersama relawan lingkungan, mendengar cerita tetua adat, dan mengabadikan keindahan hutan yang nyaris tak tersentuh zaman. Namun, setiap malam, pikirannya kembali pada dermaga itu. Malam ketiga, rasa penasaran Raffi tak terbendung. Ia membawa kamera, buku catatan, dan mengenakan pakaian gelap. Dengan hati-hati, ia menumpang perahu kecil milik warga
dan menyusuri danau dengan suara mendayung yang nyaris tak terdengar. Ia mendekat ke dermaga tua itu, dalam diam. Dari balik semak, ia menyaksikan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Satu kapal kecil kembali bersandar. Tapi kali ini lebih besar dari yang sebelumnya. Di atas geladak, ada kontainer logam yang dibuka sebentar cukup lama untuk Raffi melihat seperti deretan kotak panjang berbungkus kain hitam yang tersusun rapi. Ia mengambil gambar secara cepat. Cahaya redup, tapi cukup untuk mendokumentasikan. Raffi belum tahu apa isi kotak-kotak itu, tapi cara mereka menyembunyikannya dan suasana diam itu membuat semuanya terasa janggal. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar suara ranting patah. Raffi membalikkan badan terlambat. Seseorang menghampirinya dari belakang dan langsung merebut kameranya. Ia terkejut, tapi tak dilukai. Hanya satu suara yang terdengar dari sosok itu. Jangan ikut campur. Kembali saja ke Jakarta. Raffi tidak mengenali wajahnya. Sosok itu memakai penutup kepala dan langsung pergi setelah mengambil kamera. Raffi berdiri kaku beberapa saat. Ia merasa bodoh mengambil risiko tanpa persiapan. Tapi ia tahu, kejadian itu bukan kebetulan. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia baru saja menyentuh permukaannya. Keesokan harinya, Raffi duduk lama di teras rumah PDT Yohana, masih terpukul atas hilangnya kameranya. Pendeta itu diam lama, lalu berkata, "Kadang, saat kita terlalu dekat dengan api, kita lupa bahwa panas bisa membakar, bukan hanya menghangatkan." Raffi mengangguk, tapi dalam hatinya, ia justru makin yakin, sesuatu yang disembunyikan di dermaga itu bukan sekadar logistik biasa. Dan ia tidak datang sejauh ini untuk mundur. Namun, belum sempat ia menceritakan detail kejadian semalam. Sebuah kabar mengejutkan datang. PDT Yohana tidak muncul di gereja seperti biasa. Rumahnya kosong. Pintu terbuka. Sepedanya tertinggal. Warga mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang tahu kemana beliau pergi. Raffi merasa ini bukan kebetulan. Ia yakin, hilangnya kamera dan lenyapnya sang pendeta saling berkaitan. Dan untuk pertama kalinya, Raffi sadar bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar cerita jurnalistik biasa, tapi sebuah permainan bayangan yang berbahaya dan pendeta yang menjadi satu-satunya penunjuk jalan, kini menghilang tanpa jejak. Pagi itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara khas pagi dari halaman rumah PDT Yohana. Tidak ada suara sapaan. Tidak ada bau roti jagung yang biasa dipanggangnya. Rumah itu benar-benar sunyi. Raffi mengetuk pintu. Tak ada sahutan. Ia masuk pelan-pelan. Semua barang ada di tempatnya. Alkitab, kacamata baca, bahkan termos teh masih setengah penuh di meja. Hanya satu yang hilang. Wanitanya. Warga mencoba tenang. Mungkin beliau pergi ke Wamena untuk rapat adat, kata salah satu ibu. Tapi Raffi tak percaya begitu saja. Semua terlalu mendadak. Terlalu sunyi. Malam itu, Raffi membuka kembali catatan kecil yang sempat ia tulis sebelum kameranya dirampas. Ia masih punya salinan catatan tangan, termasuk waktu dan tanggal aktivitas mencurigakan di dermaga. Ia memutuskan menyimpan semuanya secara digital dan mengenkripsi data di laptopnya. Ia mulai merasa perlu lebih berhati-hati. Saat ia menyendiri di warung kopi kecil, tiba-tiba seorang perempuan muda menghampirinya. "Mas Raffi?" "Ya," tanyanya sopan. "Saya Ayla Kim. Kita belum pernah bertemu, tapi saya tahu Mas Raffi menulis untuk Lentera Nusantara." Raffi mengerutkan dahi. "Dari mana kamu tahu?" "Saya sudah membaca tulisan Mas Raffi sejak liputan tentang nelayan di Natuna. Saya juga mencari PDT Yohana, tapi katanya beliau menghilang." Raffi terkejut. "Kamu siapa sebenarnya?" Ayla menarik napas. "Saya mahasiswa S2 Hubungan Internasional. Riset saya soal jalur ilegal ekspor senjata dari Korea Utara. Sejak 2 tahun lalu, saya curiga bahwa ada satu rute rahasia yang melibatkan titik di Papua. Tapi saya tak punya bukti, sampai saya mendengar seorang jurnalis datang ke Sentani, dan pendeta lokal yang jadi pelindung lingkungan hilang tanpa jejak." Raffi menatapnya tajam. Ia tidak tahu apakah bisa mempercayai perempuan ini. Tapi kata-katanya terlalu tepat, terlalu rinci untuk diabaikan. "Dan kamu yakin itu bukan hanya teori?" tanya Raffi pelan. Ayla membuka ranselnya. Ia menunjukkan peta jalur pelayaran laut Asia Pasifik dengan penanda merah dari Wonsan ke sebuah titik di utara Papua. "Ini satelit sipil yang saya akses dari Korea Selatan. Saya tidak bisa pastikan isi kapal, tapi frekuensinya mencurigakan." Raffi terpaku. Sesuatu yang awalnya ia kira hanya pengiriman logistik biasa,
kini mulai terlihat sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Penyelundupan senjata lintas negara. Ayla menutup laptopnya dan berkata, "Kalau kamu ingin lanjut menyelidiki, saya punya data. Tapi kamu harus tahu, ini bukan cuma soal kamera yang hilang. Ini bisa menghilangkan orang." Raffi terdiam. Di satu sisi, ia bisa pulang ke Jakarta dan mengubur semua ini sebagai catatan tak selesai. Di sisi lain, ia bisa mencari kebenaran, meskipun itu berarti masuk lebih dalam ke dunia yang sunyi, gelap, dan penuh teka-teki. Ia menatap kembali rumah kosong milik PDT Yohana dari kejauhan. Lalu Mei jawab, "Kita cari beliau, dan kita bongkar semua ini." Langit mendung menaungi Sentani, saat Raffi dan Ayla duduk di bawah pohon waru tua di pinggir danau. Di Tanggen Ela, sebuah flash disk kecil, berisi dokumen penting dari laptop pendamping risetnya, data pelayaran kapal tak terdaftar, koordinat pergerakan malam hari, hingga laporan pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak tercatat di sistem logistik nasional. "Ini yang membuatku curiga sejak awal," kata Ayla sambil memperbesar salah satu peta digital. Ada titik pengiriman dari Korea Utara ke lokasi laut dalam sekitar Papua. Tapi yang menarik, kapal-kapal itu tidak pernah tercatat tiba di pelabuhan resmi manapun. Raffi mengamati. Jadi, kapal itu sengaja menghilang di perairan sekitar Papua. Ya, lalu muncul lagi di titik yang jauh berbeda, seolah-olah melewati bawah tanah laut. Ayla menunjuk satu lokasi, Teluk Tanah Merah tempat dermaga tua berada. Raffi langsung berdiri. "Kita harus ke sana." Mereka menyusun rencana, tapi perjalanan tidak mudah. Teluk Tanah Merah dikelilingi hutan, dan bukan tempat yang biasa dilewati orang luar. Belum lagi cuaca mulai tak bersahabat, tapi mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Raffi juga merasa waktu mereka terbatas. Entah kenapa, instingnya mengatakan demikian. Sore itu, mereka menemui Pak Gerson, lelaki tua yang dikenal sebagai mantan tentara, dan kini menjaga gudang di dekat dermaga. Pak Gerson menatap mereka dengan pandangan curiga, saat Raffi mulai bertanya soal pengiriman malam hari. "Apa, kalian tahu? Kadang kita hidup lebih lama kalau memilih tidak tahu," ucapnya dengan suara berat. Namun, saat Ayla menyebut nama PDT Yohana, wajah Pak Gerson berubah. Ia berdiri dari bangkunya, lalu membuka laci, dan mengeluarkan selembar peta tua, dan sepotong kertas kecil berisi angka-angka dan huruf acak. "Dia titipkan ini 2 hari sebelum menghilang," katanya perlahan. "Bilang kalau ada yang datang mencarinya, beri ini hanya kalau kamu percaya pada niat mereka." Raffi mengambil kertas itu. Deretan angka dan huruf tampak seperti kode. Tapi ia tahu satu hal. Ini bukan sekadar catatan. Ini petunjuk. Di pojok bawah kertas, tertulis tulisan tangan yang rapi dan khas. "Jika aku tak kembali, teruskan langkah ini. Jangan diam, jangan takut." Yohana. Raffi merasakan gemetar di ujung jarinya. Ayla menatapnya, sama terdiamnya. Malam itu, mereka duduk di beranda rumah penginapan, mencoba memecahkan kode yang tertulis. Raffi mengingat ayahnya dulu sering mengajarkan cara membaca sandi diplomatik sederhana. Ia menerapkan teknik substitusi. Pelan-pelan, beberapa kata mulai muncul. Delta-9, ... container. Tanggal 17, Pantai Shio. Pantai Shio, letaknya terpencil, nyaris tak berpenduduk, dan tidak pernah masuk peta wisata. Tapi letaknya dekat jalur laut dalam. Sangat mungkin menjadi titik pendaratan ilegal. Raffi menatap Ayla. "Mereka akan datang lagi. Mungkin besok. Kita harus ke sana lebih dulu." Ayla mengangguk. "Dan kalau benar ada yang disembunyikan, kita harus mendokumentasikannya. Kali ini dengan rencana yang matang." Untuk pertama kalinya sejak sampai di Papua, Raffi sadar, ia tidak lagi meliput. Ia sedang berada di tengah jalur hitam perdagangan senjata global, dan hanya mereka berdua yang cukup gila untuk mencoba mengungkapnya. Pagi-pagi sekali, kabut tipis menyelimuti perbukitan sekitar Danau Sentani. Raffi dan Ayla memulai perjalanan mereka menuju Pantai Shio, lokasi terpencil yang disebut dalam kode peninggalan PDT Yohana. Perjalanan tidak bisa ditempuh dengan kendaraan biasa. Mereka harus menumpang ojek ke desa terakhir, lalu berjalan kaki menembus hutan selama hampir 2 jam. Raffi membawa ransel besar berisi drone kecil, baterai cadangan, dan catatan sandi yang telah berhasil ia terjemahkan sebagian. Ayla membawa pemancar sinyal satelit mini, kamera tersembunyi, dan sebuah buku doa yang selalu ia bawa kemana-mana bukan karena agama, tapi karena itu warisan ibunya. Meski fisik mereka lelah, semangat mereka tumbuh seiring dengan semakin dekatnya tujuan.
Setelah melewati sungai kecil dan semak berduri, mereka akhirnya tiba di sebuah dataran menurun dengan suara ombak sayup-sayup terdengar. Raffi mengintip dari balik pohon. Pantai Shio bukan pantai biasa. Tidak ada wisatawan, tidak ada perahu nelayan, tapi ada satu jalur tanah yang bersih, seperti sering dilalui kendaraan berat. Bahkan, di kejauhan, mereka melihat bekas roda besar di pasir, dan jejak peti logam diseret ke dalam semak. Ayla segera menerbangkan drone kecil. Ia memutar monitor. Dalam beberapa menit, gambar mulai terlihat. Sebuah gudang kecil tersembunyi di balik pohon kelapa, dengan pagar kayu, dan satu bendera asing tak dikenal, berkibar samar di sampingnya. Ini bukan fasilitas nelayan, dan itu jelas bukan untuk umum, gumam Ayla. Mereka bersembunyi di balik batu karang, memantau, hingga menjelang sore, sebuah kapal kecil bersandar, dan beberapa pria dengan pakaian seragam lusuh mulai menurunkan kontainer. Raffi merekam semuanya. Tapi tiba-tiba layar drone mati. Baterainya belum habis, ujar Ayla gugup. Sinyalnya mungkin diblokir. Itulah rintangan pertama. Tempat ini tidak ingin terlihat oleh siapapun. Tak lama, terdengar suara dari hutan belakang. Raffi dan Ayla menunduk. Dua orang asing berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Salah satunya membawa alat pemindai gelombang. Kalau mereka menyadari drone kita mengudara, kita harus keluar dari sini sekarang juga, bisik Ayla. Raffi mengangguk. Tapi sebelum mundur, ia mengambil satu tindakan cepat, mengubur satu salinan kartu memori dalam kantong plastik kecil di bawah akar pohon dekat tempat mereka bersembunyi. Kalau kita tak sempat kembali, mungkin suatu hari orang lain akan menemukannya, ucapnya lirih. Perjalanan pulang lebih berat, malam mulai turun, dan sinyal komunikasi menghilang sepenuhnya. Di tengah hutan, ponsel dan radio tak bisa diandalkan. Namun rintangan terbesar bukan teknis, melainkan mental. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya menyaksikan kejahatan, tapi sekarang menjadi bagian dari teka-teki yang bisa menghilangkan siapapun. Saat akhirnya tiba di desa, mereka kelelahan, tapi rasa penasaran semakin besar. Raffi menatap Ayla dan berkata, "Kita harus tahu apa isi kontainer itu. Kita belum bisa berhenti." Dan untuk pertama kalinya, Ayla tersenyum kecil. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah semalaman menempuh perjalanan melelahkan dari Pantai Shio, Raffi dan Ayla akhirnya kembali ke desa. Mereka memilih untuk tidak langsung pulang ke penginapan. Sebaliknya, mereka masuk ke rumah Pak Gerson untuk beristirahat dan berdiskusi. Pak Gerson mendengarkan laporan mereka dengan mata tertunduk. Ia tidak tampak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kalian mulai membuka pintu yang tidak semua orang berani lihat." Namun sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, seseorang mengetuk pintu. Raffi membuka dengan waspada. Sosok di depan pintu membuatnya terdiam seketika. "Bang Ardi?" Lelaki itu tersenyum. Tubuhnya tinggi, rapi, membawa tas kerja kecil, dan mengenakan jaket dinas sipil. Ardi adalah sahabat ayah Raffi semasa mereka sama-sama bekerja di Kementerian Luar Negeri. Raffi ingat jelas wajahnya dari masa kecil, tapi tak pernah mendengar kabarnya sejak ayahnya menghilang 15 tahun lalu dalam misi luar negeri. "Aku dengar kamu ke Papua. Dan, kamu sudah terlalu dalam, Raffi," katanya serius. Raffi bingung. "Kamu tahu semua ini?" Ardi menatap Ayla dan Pak Gerson sejenak, lalu berkata, "Kalian tidak sendirian. Beberapa lembaga sudah mencium aktivitas gelap ini sejak beberapa tahun lalu. Tapi banyak yang dibungkam, termasuk ayahmu." Ayla tercengang. "Apa maksudnya dibungkam?" Ardi menghela napas. Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil dan menyerahkannya pada Raffi. "Ini catatan terakhir ayahmu sebelum menghilang. Dia tahu tentang rute ini. Dia mencurigai ada jaringan lintas negara yang memanfaatkan kawasan terpencil seperti Papua sebagai titik transit senjata dari Korea Utara ke wilayah-wilayah konflik di Asia Tenggara." Raffi membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, ada peta garis besar rute pelayaran ilegal, catatan kode dalam tulisan tangan yang mirip milik Raffi sendiri, dan satu foto hitam putih. Ayahnya sedang berdiri di depan dermaga yang sama dengan yang ada di Pantai Shio. Jantung Raffi berdegup kencang. "Selama ini aku pikir dia hanya korban misi luar negeri yang gagal. Ternyata dia melacak ini juga." Ardi menatapnya dalam-dalam. "Aku tak bisa ikut lebih jauh, Raf. Tapi kuperingatkan, ada banyak yang tidak ingin rute ini terbongkar, termasuk orang-orang yang kita kira berada di pihak yang benar." "Lalu kenapa kamu datang?" tanya Raffi curiga. "Karena kamu berbeda, dan karena kamu anak sahabatku. Aku hanya ingin kamu tahu risikonya."
Ayla menatap Raffi dengan sorot ragu. Kamu masih mau lanjut? Raffi menggenggam catatan ayahnya. Dalam benaknya, semua rasa takut dan lelah tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, dendam yang tenang. Aku ingin tahu kebenaran. Bukan hanya soal Papua, bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ayahku. Ini bukan lagi tentang liputan. Ayla mengangguk. Kalau begitu, kita butuh satu langkah terakhir. Kita harus masuk ke gudang itu. Kita harus buktikan apa yang sebenarnya dikirim dari kapal itu. Tanpa itu, semua ini hanya akan dianggap teori. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka membuat rencana paling berani, menyusup ke lokasi rahasia di Pantai Sio. Langit malam begitu gelap, tanpa bintang, seakan tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Raffi dan Ayla bersiap untuk menyusup ke gudang rahasia di Pantai Sio, lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan kontainer misterius dari kapal-kapal tak terdaftar. Berbekal rute dari peta milik ayah Raffi dan hasil pengamatan drone yang sempat direkam, mereka memilih jalur belakang melalui hutan kecil di sisi barat pantai. Mereka membawa kamera tersembunyi, pemindai suhu, dan satu pemancar sinyal cadangan. Tidak ada senjata, hanya keberanian dan keyakinan bahwa kebenaran harus diungkap. Langkah demi langkah mereka ayunkan, dengan pelan dan sunyi. Sesekali mereka berhenti saat terdengar suara ranting patah, atau daun bergerak tertiup angin. Setelah 2 jam berjalan, mereka tiba di balik bukit kecil yang menghadap langsung ke gudang tua berdinding seng. Lampu redup menyala. Tidak ada aktivitas. Tapi ada mobil jeep parkir di dekat pintu masuk, pertanda tempat itu tak benar-benar kosong. Ayla membuka pemindai suhu. Ada 2 orang di dalam. Selebihnya kosong. Sekarang? Atau tidak sama sekali? Bisik Raffi. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelinap di antara semak dan pagar kayu yang sebagian sudah lapuk. Mereka memasuki celah kecil di bagian belakang gudang. Begitu berada di dalam, mereka terdiam. Puluhan peti besar berjajar rapi. Beberapa bertuliskan kode alfanumerik. Ada lambang segitiga dengan tulisan asing yang tidak bisa mereka pahami. Tapi satu hal yang mencuri perhatian. Peta Asia Tenggara terpampang di dinding. Dengan benong. Benang merah menghubungkan berbagai titik dari Korea Utara ke Laut Filipina lalu ke Papua, dan berakhir di sejumlah titik konflik di Asia. Ini bukan hanya penyelundupan. Ini sistem. Ini jaringan, bisik Ayla, nyaris tak percaya. Raffi mulai memotret dan merekam. Ia membuka salah satu peti dengan hati-hati. Isinya bukan makanan atau pakaian seperti dugaan umum, tapi komponen logam panjang, kabel, dan benda yang terlihat seperti bagian dari alat elektronik militer. Namun saat hendak membuka peti kedua, tiba-tiba lampu mati. Matikan semua alat, seru Raffi pelan. Dalam gelap, mereka mendengar langkah kaki. Bukan 2, tapi lebih. Seseorang masuk. Suara pria berbicara dalam bahasa asing. Lalu suara pintu digembok dari luar. Mereka terjebak. Raffi menyalakan lampu senter kecil. Kita harus keluar. Sekarang, Ayla mencoba mengirim sinyal darurat dari pemancar, tapi semua sinyal diblokir. Bahkan pemancar cadangan tidak bisa tembus. Dan saat mereka menyusuri pintu belakang, jalan itu sudah ditutup kayu besar. Pilihan kita tinggal satu, ujar Ayla. Napasnya mulai tidak beraturan. Kita naik ke atap dan lompat ke belakang gudang. Lalu ke semak dan kembali ke jalur sungai. Raffi mengangguk, meski tahu risikonya besar. Di tengah usaha mereka memanjat, Raffi terpleset dan hampir jatuh, namun Ayla berhasil menarik tangannya. Mereka akhirnya berhasil keluar, tapi semua rekaman dalam kamera Ayla rusak secara misterius. Dan saat mereka tiba di desa pada dini hari, rumah Pak Gerson telah kosong. Semua barangnya hilang, seolah tak pernah ada orang bernama itu. Raffi terduduk lemas. Semua usaha yang mereka bangun hancur, rekaman rusak, informan menghilang. Sinyal diblokir, satu-satunya bukti yang tersisa hanyalah ingatan mereka berdua dan satu salinan foto yang diselamatkan di ponsel Raffi. Apa kita sudah kalah? Tanya Ayla pelan. Raffi diam. Mereka sudah sejauh ini. Namun seakan semua pintu ditutup. Semua jalan buntu. Tapi di tengah malam yang sunyi, Raffi berkata lirih. Kita masih punya satu pilihan terakhir. Pagi itu, langit sentani mendung. Tidak ada suara khas burung cendrawasih. Tak ada tawa anak-anak bermain, semua terasa hening dan berat. Raffi duduk di beranda rumah panggung kecil yang ia dan Ayla tempati. Sisa semangat dari misi penyusupan semalam nyaris padam. Semua dokumentasi rusak. Jejak informan lenyap, dan satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran
tampak tertutup rapat. Ayla muncul dari dalam rumah, membawa 2 gelas teh hangat. Ia tak bicara banyak. Mereka berdua tahu, hari ini bukan untuk membuat rencana baru, tapi untuk memutuskan langkah terakhir. Kalau kita tak bisa menyelundupkan data keluar dari Papua, kita bisa membagikannya langsung ke publik, ujar Ayla tiba-tiba. Raffi menoleh. Lewat media? Bukan. Lewat siaran langsung. Kita naik ke puncak Bukit Teletabis. Tempat itu punya celah sinyal yang cukup kuat untuk menjangkau jaringan luar. Kita siarkan langsung, tunjukkan semuanya, dan biarkan publik yang berbicara. Raffi mengangguk pelan. Ia tahu itu berisiko, tapi itu satu-satunya cara tersisa. Jalan paling sulit. Sekoli Tayong. Mereka akan dicari, dipantau, dan tak bisa kembali ke kehidupan biasa. Siang itu, mereka mulai menyiapkan materi siaran. Raffi menulis naskah pengantar. Ayla menata ulang video drone terakhir yang masih utuh sebagian. Mereka memasukkan peta, dokumen lama dari ayah Raffi, foto-foto kontainer, hingga simbol asing yang mereka temukan di gudang. Menjelang malam, mereka mendaki Bukit Teletabis disebut demikian oleh warga karena bentuknya yang bergelombang dan landai. Dari atas, pemandangan danau membentang indah. Tapi malam itu bukan keindahan yang mereka cari. Ayla memasang pemancar dan memulai koneksi. 3, 2, 1. Siaran dimulai. Raffi menatap kamera kecil. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Selamat malam, saya Raffi Wiratmadja. Kami saat ini berada di Papua, tepatnya di wilayah yang diduga menjadi rute gelap perdagangan senjata ilegal dari Korea Utara ke Asia Tenggara. Kami punya bukti, peta dan saksi. Tapi lebih dari itu, kami punya pertanyaan. Mengapa tanah seindah ini harus menjadi titik transit kejahatan yang bahkan negara sendiri tak mau mengakuinya? Gambar peta muncul. Disusul video gudang. Lalu catatan tangan ayah Raffi. Ayla berbicara setelahnya, menjelaskan analisisnya sebagai peneliti. Ia bicara lugas, dengan bahasa yang mudah dipahami siapapun. Sinyal sempat goyah, tapi terus berjalan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, siaran mereka ditonton ribuan orang secara real-time. Komentar masuk bertubi-tubi. Ada yang mendukung, ada yang bertanya. Bahkan beberapa akun mencurigakan, mulai menyusup, berusaha melaporkan tayangan. Namun satu hal pasti, misi mereka berhasil masuk ke dunia luar. Dan saat siaran berakhir, Raffi dan Ayla berpelukan singkat. Bukan karena lega, tapi karena mereka tahu ini baru permulaan dari gelombang besar. Mereka segera turun dari bukit, kembali ke desa, dan berkemas. Karena setelah ini, bukan hanya cerita mereka yang disorot, tapi hidup mereka akan berubah selamanya. Beberapa jam setelah siaran langsung itu selesai, media sosial meledak. Tagar, Raffi Ayla Live dan Papua Rute Senjata menduduki puncak trending topik global. Warganet dari berbagai negara membagikan cuplikan video, menganalisis peta, dan menyebarkan transkrip pengakuan Ayla, serta data milik mendiang ayah Raffi. Pemerintah pusat awalnya diam, namun tekanan publik yang luar biasa memaksa juru bicara negara mengeluarkan pernyataan resmi. Kami akan menyelidiki tuduhan tersebut dengan serius. Semua pihak diminta menahan diri sampai proses investigasi selesai. Namun bagi Raffi dan Ayla, perjuangan belum selesai. Mereka harus bersembunyi. Malam itu, warga kampung membawa mereka ke pondok kecil di balik hutan pinus yang jarang dijamah. Hanya ada satu jalur sempit menuju tempat itu, dan hanya satu orang yang tahu. Kepala Desa Yonas. Tenang saja, ujar Yonas sambil menepuk bahu Raffi. Kalian tidak sendiri. Keesokan paginya, Raffi terbangun oleh suara notifikasi. Ia membuka ponselnya, yang hanya terhubung ke satu jalur komunikasi rahasia. Puluhan pesan masuk dari jurnalis internasional, organisasi hak asasi manusia, bahkan aktivis kemanusiaan dari Korea Selatan dan Jepang. Namun ada satu pesan yang membuatnya tercekat. Kami dari Lembaga Anti Perdagangan Senjata Global. Bukti kalian sangat penting. Kami ingin bertemu diam-diam di Timika. Kami akan bantu suarakan ke PBB. Raffi membaca ulang pesan itu. Tubuhnya tegang. Ini adalah kesempatan untuk mengangkat kasus ini ke panggung dunia. Namun jalur menuju Timika berisiko. Mereka harus melewati pos-pos yang kemungkinan sudah mendapat foto dan identitas mereka. Bahkan, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang merasa terancam oleh siaran itu telah mengirim agen untuk membungkam mereka. Ayla, yang sedang membersihkan alat rekamannya, melihat kegelisahan Raffi.
Ada apa? Raffi menyerahkan ponselnya. Ayla membaca cepat dan mengangguk mantap. Kalau ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan nama ayahmu, kita harus lakukan. Raffi menatapnya. Kita bisa kehilangan segalanya. Ayla tersenyum, tapi bisa menyelamatkan lebih banyak hal. Hari itu, mereka mulai menyusun rencana perjalanan rahasia. Dengan bantuan warga lokal dan jaringan aktivis yang mulai terbentuk setelah siaran mereka. Mereka akan menumpang perahu kecil, menyeberang ke titik pertemuan, lalu menyusuri jalur belakang menuju Timika. Bukan perjalanan mudah. Tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk membuat kebenaran didengar di forum internasional. Dan saat malam tiba, Raffi menatap langit berbintang dari balik jendela pondok dan membisikkan satu kalimat pelan. Ayah, sebentar lagi, dunia akan tahu. Langit masih gelap saat Raffi dan Ayla menaiki perahu kecil yang dikayuh pelan oleh Pak Yonas dan dua pemuda kampung. Udara dingin menyelimuti dan kabut tipis menutupi pandangan, seolah ikut menyembunyikan perjalanan mereka dari mata-mata yang tak diinginkan. Sepanjang perjalanan menyusuri sungai yang sepi dan penuh tikungan tajam, suara malam hanya diisi gemericik air dan desiran angin. Mereka tidak berbicara banyak. Ayla memeluk ranselnya erat di dalamnya. Terdapat semua bukti, video pengakuan, data perjalanan kapal kargo, dokumen ekspor-impor palsu, dan rekaman komunikasi yang disadap. Raffi memegang kamera kecil yang baterainya sudah dipastikan penuh. Kalau terjadi sesuatu, video ini akan menyebar otomatis, katanya pelan pada Ayla. Ia sudah mengatur agar jika mereka tidak membuka ponsel dalam 48 jam, file tersebut akan terkirim otomatis ke berbagai media dunia dan organisasi HAM. Setelah berjam-jam menyusuri sungai dan jalan setapak di hutan, mereka akhirnya tiba di titik yang disepakati, sebuah rumah kayu tua di pinggir bandara kecil dekat Timika, yang biasa digunakan oleh nelayan dan relawan medis sebagai tempat transit. Di sana, dua orang asing sudah menunggu. Mereka memperkenalkan diri sebagai delegasi dari Lembaga Anti-Perdagangan Senjata Global, bernama Eva Nakamura dan Dr. Samuel Clark. Keduanya sudah bekerja bertahun-tahun menyelidiki jaringan perdagangan senjata rahasia, dan langsung tertarik saat mendengar siaran Raffi dan Ayla. Kami tahu ini berbahaya, tapi Anda membawa sesuatu yang bisa mengubah peta diplomatik dunia, ujar Eva, seraya membuka laptop dan mengamankan data dari flash disk Ayla. Bagaimana respons dunia? Tanya Raffi, Dr. Clark menjawab. Korea Selatan, Jepang, dan Australia sudah mulai mempertanyakan aktivitas kapal Korea Utara di sekitar Papua. Tapi mereka belum punya bukti visual dan dokumen sah. Kalian yang memilikinya. Hurry, tim internasional merekam kesaksian lengkap Raffi dan Ayla. Mereka menyusun laporan yang akan dibawa ke PBB dan diserahkan ke Dewan Keamanan dalam waktu 3 hari. Namun malamnya, datang kabar buruk. Pemerintah setempat mengumumkan bahwa kalian sedang dalam penyelidikan karena dianggap menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, kata Eva, menunjukkan berita online yang baru saja terbit. Artinya, kami tidak bisa tinggal di Papua lagi? Tanya Ayla. Kalian harus segera meninggalkan wilayah ini. Kami punya jalur diplomatik, tapi kalian harus percaya pada kami, jawab Dr. Clark. Esok harinya, di tengah hujan ringan, Raffi dan Ayla menaiki pesawat kecil yang disewa tim Eva dan Samuel. Dari jendela pesawat, Raffi memandang gugusan hijau Papua untuk terakhir kalinya. Papua bukan cuma tentang misteri dan bahaya, katanya, tapi tentang orang-orang berani yang berani berkata, cukup. Dan di langit yang mulai cerah itu, mereka terbang bukan hanya membawa data, tapi harapan bahwa dunia akan mendengar dan bertindak. 3 bulan telah berlalu sejak Raffi dan Ayla meninggalkan Papua. Kini mereka tinggal di sebuah kota kecil di Belanda, menjalani hari-hari dengan tenang, namun penuh aktivitas. Raffi bekerja sebagai jurnalis lepas untuk beberapa media investigatif internasional, sementara Ayla menjadi konsultan untuk lembaga pelindung whistleblower dan jurnalis investigatif di negara-negara berkembang. Sesekali mereka menjadi pembicara dalam forum-forum global, bercerita tentang kisah mereka dari tanah Papua yang sunyi, namun penuh makna. Namun perubahan besar bukan hanya terjadi dalam hidup mereka. Berkat laporan dan bukti yang mereka kumpulkan, Dewan Keamanan PBB akhirnya menggelar sidang khusus. Negara-negara besar mulai menekan Korea Utara agar menghentikan seluruh aktivitas pengiriman barang mencurigakan ke kawasan Asia Tenggara. Pemeriksaan ketat dilakukan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia Timur. Bahkan, beberapa oknum yang terlibat jaringan ekspor-impor gelap di wilayah Papua, termasuk pejabat lokal,
dan pihak pelayaran telah diberhentikan dan diperiksa. Bukan hal mudah. Banyak yang menolak percaya pada laporan mereka di awal. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai cerita rekayasa. Namun waktu membuktikan bahwa kebenaran meski tertutup kabut dan bayang-bayang, kekuasaan tetap punya jalannya sendiri untuk bersinar. Di salah satu forum yang disiarkan secara internasional, Ayla menyampaikan pesan yang membuat hadirin terdiam. Saya bukan pahlawan. Kami hanya dua orang yang terlalu penasaran, tapi kami percaya satu hal. Suara dari tempat yang sering dilupakan dunia bisa menjadi gema yang mengubah arah sejarah. Raffi menambahkan, Papua adalah rumah dari begitu banyak kebaikan, tapi juga tempat di mana kebenaran sering disembunyikan. Jika generasi kita tidak berani menyuarakannya, maka siapa lagi? Suatu pagi, di balkon apartemen mereka, Raffi duduk membaca surat elektronik dari Pak Yonas, yang kini menjadi relawan tetap di kampungnya. Dalam surat itu, Pak Yonas berkata, orang-orang di sini sudah mulai percaya bahwa mereka punya hak untuk bertanya, untuk tahu, untuk menjaga tanah mereka dari bahaya yang datang diam-diam. Terima kasih anak muda, kalian tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Kalian mengingatkan kami bahwa suara kecil pun bisa berarti besar. Raffi menutup laptopnya. Ia menatap Ayla yang sedang menyiram bunga. Mereka saling tersenyum. Bukan senyum karena segalanya sudah sempurna, tapi karena mereka tahu perjuangan sudah dimulai. Pelajaran dari cerita ini, keberanian tidak selalu tentang melawan dengan kekuatan, tapi tentang bertahan pada kebenaran meski sendiri. Kebenaran butuh waktu, dan kadang butuh pengorbanan, tapi ia akan menemukan jalannya. Wilayah terpencil seperti Papua bukanlah tempat tak penting, melainkan titik strategis yang harus dilindungi oleh kejujuran dan kepedulian. Suara yang didengarkan dunia bisa datang dari siapa saja, bahkan dari dua anak muda dengan kamera dan kompas moral.